Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perpajakan dengan tema konsep pajak penghasilan final. Sebelum saya menjelaskan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raffiah Kumalasari dengan NIM 1122104889 dari kelas MA 22A8. Mata kuliah perpajakan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Sindik Widati, SE, MSI, CPFM. Latar belakang PPh Final. Pajak penghasilan atau yang disingkat sebagai PPh Final adalah salah satu jenis pajak yang memiliki mekanisme khusus dalam perhitungan dan pelaporannya di Indonesia. PPh Final dirancang untuk memenuhi kewajiban pajak bagi wajib pajak tertentu dengan tujuan mengurangi beban administrasi dan memfasilitasi penyediaan pajak yang lebih efisien. Lalu pengertian PPh Final. PPh Final adalah pengenaan PPh yang tarif dan objek pajaknya ditentukan secara khusus dan bersifat final. Artinya, setelah pajak ini dibayar, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung PPh yang terutang atas penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dalam SPT tahunan. Namun, wajib pajak tetap perlu melaporkan jumlah penghasilan beserta PPh Final yang terutang. Hal ini dibedakan dengan penghasilan yang dikenakan PPh non-final seperti PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 yang perhitungannya dilakukan secara akumulasi dengan penghasilan lain selama 1 tahun pajak yang bersangkutan dan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku pada saat perhitungan PPh yang terutang dalam SPT tahunan. Kemudian dikurangi dengan PPh non-final yang telah dipungut atau dipotong. PPh Final biasanya diterapkan pada jenis penghasilan tertentu atau pada wajib pajak yang memiliki skala usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang peredarannya brutonya tidak melebihi jumlah tertentu dalam 1 tahun pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak bagi DJP dalam melakukan pengawasan. Tujuan PPh Final yang pertama, penyederhanaan administrasi perpajakan. Yang kedua, memberikan kepastian hukum. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pajak. Yang keempat, mendorong pertumbuhan sektor tertentu. Yang kelima, mempermudah pengawasan oleh pemerintah. Lalu, manfaat PPh Final. Manfaat bagi wajib pajak. Yang pertama, proses yang sederhana. Yang kedua, kepastian jumlah pajak. Yang ketiga, mengurangi beban administrasi. Yang keempat, tarif ringan khusus UMKM. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan pajak. Manfaat bagi pemerintah. Yang pertama, meningkatkan penerimaan pajak dengan sistem yang lebih sederhana. Yang kedua, pemerintah mudah mengawasi dan mengelola pajaknya. Yang ketiga, mendukung program formalisasi usaha UMKM. Lalu, objek dan tarif PPh Final. Objek pajak yang dikenain PPh Final sangat beragam dan ditetapkan berdasarkan karakteristik atau sifat transaksinya yang memudahkan penerapan tarif pajak yang tetap. Berikut adalah beberapa jenis objek pajak beserta tarif PPh Final yang dikenakan terhadap wajib pajak badan dan orang pribadi dalam negeri, yaitu ada persewaan tanah atau bangunan, dikenakan PPh Final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Lalu ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dikenakan PPh Final dengan tarif 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Lalu ada bunga deposito atau tabungan, dikenakan PPh Final dengan tarif 20% dari jumlah bruto. Lalu ada bunga obligasi dengan PPh Final dengan tarif 10% dari bunga atau diskonto obligasi. Lalu ada transaksi penjualan saham di Bursa Efek, mengenakan PPh Final dengan tarif 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham. Lalu ada hadiah undian, dikenakan PPh Final dengan tarif 20% dari jumlah bruto
yang penayangan atau berdasarkan nilai pasar apabila hadiah tersebut berupa natura atau kenikmatan. Lalu ada usaha jasa konstruksi mengenakan PPh final dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan jenis jasa konstruksi yang diberikan dan sertifikat kualifikasi usaha atau kompetensi. Lalu yang terakhir ada dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dikenakan PPh final dengan tarif 10% dari jumlah bruto, kecuali jika diinvestasikan dalam instrumen investasi tertentu untuk jangka waktu paling singkat 3 tahun pajak. Lalu ada cara menghitung PPh final. Cara menghitung PPh final relatif sederhana. Pada dasarnya, wajib pajak hanya perlu mengalihkan nilai dasar pengenaan pajak dengan tarif PPh final yang berlaku. Misalnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri memiliki usaha UMKM peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak dan memperoleh omset pada bulan Mei 2024 sebesar 200 juta. Maka orang pribadi tersebut terutang PPh final sebesar 1 juta untuk masa pajak Mei 2024. Untuk penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan, jika wajib pajak orang pribadi dalam negeri menerima penghasilan sebesar 200 juta dari menyewakan properti kepada PTA, maka PTA akan melakukan pemotongan PPh final sebesar 20 juta atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi. PPh final yang terutang umumnya akan dipotong oleh pihak lawan transaksi yang merupakan pemotong pajak. Namun dapat kondisi di mana PPh final disendorkan sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yaitu jika pihak lawan transaksi bukan merupakan pemotong pajak, misalnya dalam transaksi persewaan atau pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa penghasilan yang sudah dikenakan PPh final tidak diakumulasikan dengan penghasilan lainnya saat menghitung PPh, terutama dalam SPT tahunan. Penghasilan yang dikenakan PPh final hanya perlu dilaporkan pada bagian tersendiri dalam SPT tahunan. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah PPh final adalah pajak penghasilan dengan tarif tetap yang dikenakan atas penghasilan tertentu, bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan manfaat seperti proses yang mudah, tarif yang ringan, pengawasan yang efisien, diterapkan pada objek seperti UMKM, sewa bangunan, dan jasa konstruksi, serta dihitung dengan mengalihkan tarif final dengan penghasilan bruto. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.